Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Adelia Fitriawardani dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. KEZ Mutakin. Sebelumnya teman-teman pasti sering dengarkan istilah pemimpin dan kepemimpinan. Nah, pemimpin dan kepemimpinan itu adalah dua hal yang berbeda loh. Terus apa sih yang membedakan antara pemimpin dan kepemimpinan? Kalau teman-teman penasaran, simak video berikut ini. Pemimpin itu adalah individu atau orang yang memiliki kemampuan, wewenang, atau pengaruh untuk memimpin sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu. Pemimpin itu bisa bersifat formal seperti kepala sekolah, manajer, presiden, atau bisa juga informal seperti tokoh masyarakat, influencer, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses, kemampuan, atau seni dalam memengaruhi, memotivasi, mengarahkan, dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan mencakup gaya, pendekatan, dan kualitas yang dimiliki seseorang saat memimpin. Pemimpin itu berfokus pada siapa individu yang memainkan peran sebagai pengarah, pengambil keputusan, dan panutan. Sedangkan kepemimpinan berfokus pada bagaimana cara seseorang memimpin, bagaimana ia menginspirasi, memotivasi, dan membentuk budaya atau perilaku kelompok. Pemimpin itu adalah wujud yang konkret, bisa dilihat, diidentifikasi, dan dinilai secara langsung. Sedangkan kepemimpinan adalah wujud abstrak bersifat konseptual atau sifat yang melekat pada tindakan seseorang. Pemimpin itu bersifat individual dan memiliki tanggung jawab atas peran yang ia jalankan. Sedangkan kepemimpinan lebih luas cakupannya, bisa dianalisis secara teori, strategi, maupun gaya. Keberhasilan pemimpin diukur dari seberapa efektif dia dalam menjalankan perannya. Keberhasilan kepemimpinan dinilai dari seberapa baik proses dan hasil yang dicapai melalui gaya atau strategi yang diterapkan. Contoh sederhananya seperti pemimpin, misalnya seorang kepala desa. Lalu kepemimpinan itu bagaimana cara kepala desa tersebut memimpin warganya? Apakah dengan pendekatan musyawarah, tegas, atau inspiratif? Jadi, seperti itu pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Nah, selain itu, di sini juga bakal ngebahas apa aja sih tipe-tipe kepemimpinan itu. Yang pertama ada otoriter. Karakteristiknya mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan bawahan, mengutamakan perintah dan disiplin, kurang memberi ruang untuk partisipasi. Namun, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya efektif dalam situasi krisis atau butuh keputusan yang cepat. Kekurangannya menghambat kreativitas dan partisipasi bawahan. Yang kedua, ada kepemimpinan demokratis. Karakteristiknya selalu mengajak bawahan berdiskusi sebelum mengambil keputusan, menghargai pendapat dan masukan dari anggota, menciptakan suasana kerja yang terbuka dan kolaboratif. Kelebihannya bisa meningkatkan semangat kerja dan kepuasan. Kekurangannya, proses pengambilan keputusan lebih lama. Yang ketiga, ada kepemimpinan laissez-faire atau kepemimpinan bebas. Karakteristiknya memberi kebebasan penuh kepada bawahan dalam bekerja, minim keterlibatan langsung dari pemimpin, cocok untuk tim yang sangat terampil dan mandiri. Kelebihannya mendorong kemandirian dan inovasi. Kekurangannya bisa menyebabkan kekacauan jika tidak ada kontrol. Yang keempat, pemimpin transformasional. Karakteristiknya menginspirasi perubahan dan visi jangka panjang, fokus pada motivasi, pengembangan pribadi, dan nilai-nilai.
Kelebihannya, mampu menggerakkan organisasi menuju perubahan besar. Kekurangannya, tidak selalu cocok untuk tugas-tugas yang rutin. Yang kelima, ada kepemimpinan transaksional. Karakteristiknya, fokus pada tugas, target, dan imbalan, mengandalkan sistem penghargaan dan hukuman, menjaga stabilitas dan efisiensi operasional. Kelebihannya, cocok untuk lingkungan kerja yang terstruktur, namun kekurangannya kurang inovatif dan tidak membangun hubungan emosional. Nah, selain itu, ada juga nih tipe-tipe kepemimpinan yang lainnya, seperti visioner, yang dimana fokus pada masa depan dan inovasi, menginspirasi tim untuk mengikuti visi jangka panjang, cocok dalam organisasi yang butuh perubahan atau pertumbuhan. Lalu ada kepemimpinan karismatik. Nah, yang ini juga penting nih, karena berdasarkan pesona pribadi dan daya tarik pemimpin, mampu memotivasi melalui kepribadian yang kuat. Nah, tipe kepemimpinan yang ini nih saling ditemukan dalam gerakan sosial atau politik. Waduh, banyak banget ya tipe-tipe kepemimpinan itu. Kira-kira kamu suka yang mana nih? Kalau dibilang lebih baik yang mana, itu sih tergantung situasi ya. Ada kalanya kita itu harus bersikap otoriter, ada kalanya kita itu harus bersikap demokratis. Karena gak mungkin juga dong saat kita lagi mepet-mepetnya, terus kita gunain cara yang demokratis. Waduh, bisa gak kekejar tuh target. Terus saat kita lagi bingung-bingung mengambil keputusan, tapi deadline masih lama, si pemimpinnya main ngambil keputusan aja tuh tanpa persetujuan anggota. Wah, bisa-bisa didemo itu. Sebagai pemimpin juga, kita harus bersikap adil dan bijaksana ya teman-teman. Kalau teman-teman suatu saat nanti jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang jujur, amanah, adil, bijaksana, dan dapat dipercaya ya teman-teman. Oke deh, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, tolong dimaafkan ya teman-teman, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.